Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Baranski, NIM 1205 10471 dari jurusan Teknik Industri UIN Suska Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran atau mata kuliah dari Operational Research 2, yaitu dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Muhammad Isnaini Hadiyul Umam, STMT. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal rantai Markov. Apa itu rantai Markov? Rantai Markov adalah suatu teknik matematik yang bisa digunakan untuk pembuatan model atau sistem dan proses dari bisnis. Analisis Markov merupakan bentuk khusus dari model probabilitas yang lebih umum yang dikenal sebagai proses stokastik. Analisis Markov adalah suatu teknik matematik untuk peramalan perubahan pada variabel-variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dari perubahan yang sebelumnya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah perusahaan asuransi kesehatan yang berada di Pekanbaru memiliki 3 jenis status pelanggan, yaitu ada pelanggan aktif, kita sebut dia A, ada pelanggan non aktif, kita sebut dia N, dan ada pelanggan keluar, kita sebut dia K. Setiap bulan, pelanggan bisa berpindah dari suatu status ke status lainnya dengan probabilitas sebagai berikut. Yang pertama, jika bulan ini pelanggan aktif, probabilitas bulan depan masih aktif adalah 0,7. Menjadi non-aktif adalah 0,2, dan sedangkan dia keluar adalah 0,1. Dan selanjutnya, jika bulan ini pelanggan non-aktif, probabilitas bulan ke depan kembali aktif adalah 0,3, tetapi tetap non-aktif adalah 0,4 dan keluar adalah 0,3. Selanjutnya, jika bulan ini pelanggan keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke status lain 100% tetap keluar. Kita berikan matriks transisinya sebagai berikut: 0,7, 0,2, 0,1, 0,3, 0,4, 0,3, dan 0,0, 0,0, 1,0. Itu matriks dari transisinya. Dan pertanyaannya, jika bulan ini seorang pelanggan aktif, apa probabilitas bahwa dia akan menjadi non-aktif setelah 2 bulan? Baik, jawabannya, matriks transisinya kita mulai dengan mendefinisikan matriks transisi T. T sama dengan transisi matriksnya 0,7, 0,3, 0,0, 0,2, 0,4, 0,0, 0,1, 0,3, dan 1,0. Probabilitas pelanggan aktif menjadi non-aktif setelah 2 bulan. Kita jawab, untuk mengetahui probabilitas setelah 2 bulan, kita perlu menghitung kuadrat dari matriks tersebut, yaitu T kuadrat. T kali T sama dengan 0,7, 0,3, 0,0, 0,2, 0,4, 0,0, 0,1, 0,3, dan 1,0 kita kuadratkan atau kita kali, dan hasilnya sebagai berikut. Mengalikan matriks tersebut, kita dapatkan hasilnya 0,8, 0,58, 0,26, 0,16, 0,39, 0,28, 0,33, 0,00, 0,00, dan 1,00. Baiklah, dapat kita tarik kesimpulan
yaitu dari matriks T kuadrat tadi kita dapat melihat elemen pada baris pertama dan kolom kedua yaitu 0,26. Jadi probabilitas pelanggan yang bulan ini aktif menjadi non-aktif setelah 2 bulan adalah 0,26. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sebuah minimarket memiliki 2 tipe pelanggan. Yang pertama pelanggan loyal, kita sebut dia L, dan pelanggan tidak loyal, kita sebut dia N. Matriks transisi antar tipe pelanggan diberikan sebagai berikut. L 0,7, LN 0,3, NL 0,2, NN 0,8. Jika saat ini 80% pelanggan loyal dan 20% tidak loyal, berapa probabilitas seorang pelanggan setelah periode berikutnya atau periode transisi? Jawabannya, yang pertama kita hitung distribusi pelanggan setelah satu periode transisi. Rumusnya yaitu P atau L1 sama dengan 0,7 dikali 0,8 ditambah 0,2 dikali 0,2, hasilnya 0,56 ditambah 0,04 dan hasilnya 0,60 untuk yang periode pertama. Dan kemudian kita hitung distribusi pelanggan setelah 2 periode transisi atau periode selanjutnya. P atau L2 sama dengan 0,7 dikali 60 ditambah 0,2 dikali 0,4 sama dengan 0,42 ditambah 0,08 sama dengan 0,50. Jadi kita dapatkan probabilitas seorang pelanggan akan menjadi loyal setelah 2 periode transisi adalah 0,50 atau 50%. Baiklah, kita lanjut soal ketiga, yaitu suatu survei dilakukan di sebuah wilayah di kota Jakarta. Diketahui bahwa wilayah tersebut terdiri dari 1000 keluarga. Dari survei diperoleh data bahwa 600 keluarga merupakan pelanggan tos serba dengan nama toko serba dan 400 keluarga merupakan pelanggan tos serba dengan nama toko ada. Pada bulan itu diketahui bahwa dari 600 keluarga pelanggan tos serba dengan nama toko serba diperoleh data bahwa 400 keluarga tetap berbelanja di toko serba dengan nama toko serba dan 200 lainnya berbelanja di toko serba dengan nama toko ada. Dari 400 keluarga pelanggan toko serba dengan nama toko ada dinyatakan bahwa 150 keluar tetap berbelanja di toko serba ada, sedangkan 250 lainnya berbelanja di toko serba dengan nama toko serba. Hitunglah matriks probabilitas dan probabilitas untuk toko dengan nama toko serba dan ada pada bulan ketiga apabila pada bulan pertama keluarga tersebut memilih untuk berbelanja di toko serba. Penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan matriks transisi untuk memilih nilai probabilitas. Probabilitas untuk bulan ke-1 toko serba dan bulan kedua toko serba sama dengan 400 per 600 sama dengan 0,667, dan probabilitas bulan ke-1 toko serba dan bulan kedua toko ada yaitu sama dengan 200 per 600 sama dengan 0,333. Probabilitas bulan ke-1 toko ada dan bulan kedua toko serba yaitu 250 per 400 sama dengan 0,625, dan probabilitas bulan ke-1 toko ada dan bulan kedua toko serba yaitu sama dengan 150 per 400 sama dengan 0,375. Sehingga dapat matriks transisinya yaitu
0,667, 0,625, 0,333, dan 0,375. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua, bulan ke-1. Dapatlah matriks probabilitasnya, yaitu S3 dikali 2 AS2 sama dengan matriks S1 AS1 dan dikali dengan 0,667, 0,333, 0,625, 0,375, sehingga hasil yang didapatkan yaitu 0,667, 0,0333 yaitu sama dengan bulan kedua. Selanjutnya kita menghitung bulan ketiga, mengalirkan matriks probabilitas dan matriks transisi. Mengalihkan matriks probabilitas dan matriks transisi, yaitu 0,665, 0,333 dikalikan dengan 0,667, 0,333, 0,25, dan 0,375, maka hasilnya yang didapatkan 0,653 dan 0,347. Jadi diperoleh probabilitas bulan ketiga untuk toko serba adalah 0,653 dan toko ada yaitu adalah 0,347. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.